Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah criminal case yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1800-an. Jadi kisah ini memang udah lama banget ya. Dan yang bikin unik ya dari kasus ini adalah sang pelaku dinobatkan sebagai pembunuh berantai termuda pertama di Amerika Serikat. Karena kasus ini udah lama banget ya, di tahun 1800-an. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya gua dan tim tidak bisa menemukan bukti-bukti foto yang cukup banyak ya. Tapi tenang aja, kita akan berusaha untuk mencari bukti sebanyak-banyaknya. Jadi ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke case-nya. Ini dia kisah tentang Jesse Pomeroy. Jesse Harding Pomeroy adalah anak yang berusia 14 tahun ketika dia membunuh dua anak di Boston Selatan. Tetapi sebelum dia melakukan aksinya ini, dia sebenarnya sudah seringkali melakukan aksi-aksi seperti pemukulan dan juga menodai orang lain. Dan menodai dan pemukulannya ini dia lakukan dengan cara yang bisa dibilang cukup brutal. Dan dia sudah melakukan aksinya ini selama bertahun-tahun. Pada tahun 1874, Jesse Pomeroy menjadi orang termuda yang pernah didakwa atas pembunuhan tingkat pertama di Massachusetts. Dia baru saja berusia 14 tahun, tetapi aksinya ini sudah bisa dibilang cukup brutal dan juga cukup mengerikan dan juga sangat berdarah. Dan atas aksinya ini dia menghabiskan sisa waktu hidupnya di dalam penjara sampai akhirnya dia meninggal pada tahun 1932. Jesse Pomeroy sendiri berasal dari sebuah desa yang bernama Charleston di daerah Massachusetts, dan kehidupannya Jesse bisa disebut cukup sulit. Jesse bisa disebut cacat sejak lahir, yang dimana dia memiliki sebuah kayak ada lapisan warna putih tebal gitu di bagian matanya. Dan atas disabilitasnya ini dia diintimidasi di sekolah dan juga dipukuli dengan sangat kejam di rumahnya. Tetapi baik keluarganya maupun hukum tidak dapat menjelaskan apa yang akan terjadi sepenuhnya kepada Jesse. Ketika putranya yang berusia 13 tahun mulai memukuli dan menyerang seorang anak laki-laki secara seksual, ibunya Jesse yang bernama Ruth hanya memindahkan keluarga ke Boston Selatan. Namun pemindahan keluarga ini bukannya meredakan aksinya si Jesse, melainkan ini malah makin membuat Jesse lebih brutal lagi, yang mengakibatkan Jesse dipindahkan ke sekolah reformasi pada tahun 1873. Tetapi dalam waktu 1 tahun, anak-anak mulai menghilang. Pihak kepolisian terkejut saat menemukan Horace Millen yang berusia 4 tahun hampir dipenggal, dan Katie Curran yang berusia 10 tahun dalam keadaan membusuk di ruang bawah tanahnya toko ibunya Jesse, yaitu Ruth. Sidangnya menimbulkan sensasi atas usianya yang masih sangat muda dan juga kebrutalannya dalam membunuh. Pada saat itu semua pihak bisa dibilang sangat kebingungan karena nggak ada yang tahu apa yang harus dilakukan untuk seorang anak laki-laki yang membunuh anak-anak. Namun di hari itu juga Jesse Pomeroy dikenal sebagai pembunuh berantai termuda pertama di Amerika Serikat. Lahir pada tanggal 29 November tahun 1859 di Charlestown, Massachusetts, Jesse Harding Pomeroy mengembangkan apa yang kemudian disebut sebagai humor ketika dia masih bayi. Meskipun dia pulih dari sebuah penyakit yang bisa disebut tidak menentu, Jesse harus hidup dengan pupil kanannya terlapisi dengan sebuah lapisan putih tebal, seperti yang tadi udah gue jelasin di awal. Perjuangan masa kecilnya Jesse masih diperdebatkan, yang dimana ada beberapa sejarawan yang mengatakan kalau sang ayah yang bernama Thomas Pomeroy adalah salah satu veteran perang saudara, yang dimana dia ini sangat
kasar. Dan sang ayah juga bekerja di Charlestown di Naval Yard. Dan juga ada sejarawan lain yang berpendapat kalau Jesse bersama saudara laki-lakinya yang bernama Charles mendapatkan pengasuhan yang bisa disebut agak berbeda dengan batas normal. Jesse Pomeroy berusia 5 tahun ketika tetangganya mengklaim kalau dia sudah menikam seekor kucing dan kemudian membuangnya ke sungai. Salah satu gurunya di sekolah mengatakan kalau Jesse itu aneh, keras kepala, tidak buruk, tapi sulit dimengerti. Karena Jesse sangat benci dikoreksi, dia akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyendiri sambil menghabiskan sebuah novel yang berceritakan tentang kebiadaban kehidupan orang perbatasan. Ayahnya Jesse yang bernama Thomas dilaporkan seringkali mencambuki Jesse dengan menggunakan sebuah cambuk kuda, dan mencambuknya ini pun secara teratur. Dan Jesse ketika dia dicambuk disuruh atau diperintahkan untuk telanjang. Dan ibunya Jesse yang bernama Ruth mengatakan kalau kasus pneumonia yang serius pada bulan Oktober tahun 1871 yang membuatnya tidak begitu baik. Dan kejahatannya Jesse Pomeroy dimulai ketika musim dingin pada tahun itu. Di sekitaran Charlestown dilaporkan ada beberapa anak laki-laki yang dipukuli dan diserang oleh anak laki-laki yang lebih besar. Dan diserangnya ini selain dipukuli, dia juga diserang secara seksual ya. Para korban ini mengatakan kalau mereka ini dipikat menggunakan janji kalau mereka ini akan dikasih permen. Dan setelah mereka sudah menghampiri sang pelaku, mereka kemudian dilanggar atau ibaratnya dinodai. Dan secara detail nih ya, mereka itu dinodai di bagian wajahnya yang ibaratnya nih menggunakan alat sang pelaku, dan sambil ditodongkan sebuah pisau dan sebuah pin. Dan deskripsinya yang lebih lengkap lagi diterbitkan di The Boston Globe. Dalam deskripsi itu, Ruth Pomeroy atau ibunya Jesse sangat mengenali anaknya, yang dimana saat itu sudah disebut sebagai The Boy Torturer dan juga The Red Devil oleh surat kabar. Dan secara diam-diam ibunya memindahkan keluarganya ke Boston Selatan. Namun pada bulan Agustus tahun 1872, seorang anak laki-laki ditemukan disiksa di pantai. Dan yang lainnya ditemukan dipukuli, diperkosa, dan diikat di pos telepon umum pada bulan September. Seorang korban mengatakan kalau sang pelaku memiliki sebuah mata marmer yang kemudian dengan sangat cepat langsung mengerahkan penangkapan terhadap Jesse Pomeroy yang pada saat itu berusia 13 tahun. Menghadapi 6 tahun di State Reform School di Westboro, ibunya Jesse yang bernama Ruth berhasil membebaskannya hanya dalam beberapa bulan saja. Tetapi tidak ada yang mengetahui bahwa konsekuensinya Jesse Pomeroy ini bebas adalah sangat besar. Tepatnya pada 18 Maret tahun 1874. Jesse Pomeroy telah keluar bersyarat selama hampir sebulan setelah Katie Carden, anak yang berusia 10 tahun, hilang dari rumahnya. Sejak dia terakhir terlihat di tokonya Ruth Pomeroy atau ibunya Jesse, yang dimana toko ibunya ini tempat Jesse juga bekerja. Pihak berwenang menanyainya dan juga melakukan penggeledahan di toko tersebut. Meskipun kemudian mereka tidak menemukan apapun di dalam toko tersebut. Namun sekitar 5 minggu kemudian ada ibaratnya cetakan bootnya Jesse ditemukan di sebelah tubuhnya Horace Millen, anak berusia 4 tahun. Keadaan tubuhnya Horace sudah sangat mengenaskan, yang dimana keadaannya ini sudah hampir terpenggal dan juga dibuang di pantai. Ketika polisi kemudian kembali menanyakan keadaannya ke Jesse, polisi melihat ada sedikit goresan di kulitnya dan juga ada bercak darah di pakaiannya. Dan kemudian Jesse Pomeroy ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 April tahun 1874. Dan setelah ditangkap, dia kemudian mengaku setelah dia dihadapkan dengan tubuhnya Horace
Millen. Setelah penangkapannya Jesse Pomeroy, keadaan keluarga Pomeroy semakin buruk, yang dimana ibunya Jesse yang bernama Ruth Pomeroy harus menjual tokonya karena dia butuh uang untuk ibaratnya untuk sehari-hari gitu loh, dan semua ini ibaratnya diperparah dengan penangkapannya Jesse gitu, karena mungkin dia harus bayar ini bayar itu gitu, dan ibaratnya keluarganya nggak punya uang kaget, jadi mau nggak mau ibunya harus jual tokonya. Setelah dijual, penyewa yang selanjutnya menemukan ada jasadnya Katie Karen, anak yang berusia 10 tahun dalam keadaan membusuk di basementnya toko tersebut atau di ruangan bawah tanah dari toko tersebut. Dan atas penemuan ini pihak kepolisian kemudian menanyai Jesse kembali, dan Jesse juga langsung mengaku kalau dia yang sudah mengeksekusi Katie Karen. Pengadilannya Jesse dimulai pada tanggal 4 Desember tahun 1874, tepatnya kurang lebih nggak jauh dari ulang tahunnya Jesse yang ke-15 tahun. Meskipun juri menolak alasan pembelaan yaitu gangguan jiwa atau kegilaan, mereka tetap memberikan keringanan hukuman karena atas usianya yang masih sangat muda. Namun hakim sangat tidak setuju dengan keringanan hukum tersebut dan memberikan Jesse Pomeroy hukuman mati. Anak umur 15 tahun pas waktu di sidang itu ya, udah dikasih hukuman mati loh. Menganggap Jesse Pomeroy masih terlalu muda untuk mendapatkan hukuman mati, kantor gubernur setempat menolak untuk menandatangani surat perintah eksekusi tersebut. Setelah sekitar 2 tahun dan 3 suara yang berbeda, hukumannya Jesse Pomeroy diringankan dari hukuman mati berubah menjadi hukuman sel penjara isolasi. Dan pada tanggal 7 September tahun 1876 saat Jesse berusia 16 tahun, dia dipenjara di penjara negara bagian Massachusetts. Selama 50 tahun ke depan, Jesse Pomeroy sudah mencoba untuk kabur dari penjara, dan dia nggak nyoba untuk kaburnya ini sekali dua kali, tapi dia nyobain lebih dari 12 kali. Jesse hampir berhasil kabur dari penjara setelah dia mengalihkan pipa gas di dalam sel penjaranya dan memicu sebuah ledakan. Tetapi hasil dari ledakan itu membuat Jesse ibaratnya malah jadi kesakitan karena ya sel penjara kan kecil, terus ada ledakan gitu ya, kepental, terus ya nggak akan kuat buat lari gitu loh, malah jadi kesakitan. Dan pada akhirnya Jesse memutuskan untuk tidak mencoba untuk kabur lagi dari penjara, melainkan dia hanya menghabiskan sisa waktu hidupnya dengan belajar bahasa baru atau kayak bahasa lain gitu ya. Terus dia juga menulis puisi dan juga dia dikabarkan berinvestasi di pasar saham. Jadi ibaratnya dia lebih lebih positif gitu apa yang dia lakukan gitu. Pada tahun 1929 Jesse dipindahkan ke State Prison Farm di Bridgewater, Massachusetts untuk menghabiskan sisa hidupnya. Namun 3 tahun kemudian Jesse Pomeroy meninggal akibat dari serangan jantung yang dia idap pada usianya yang ke-73 tahun. Tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 1932. Pada saat Jesse meninggal, akhirnya Amerika menemukan sebuah istilah dengan pembunuh berantai. Ya, meskipun memang Jesse Pomeroy ini hanya ngebunuh 2 orang ya, atau 2 korban gitu. Ada beberapa yang berpendapat kalau jumlah korbannya ini masih terlalu sedikit untuk dinobatkan sebagai pembunuh berantai. Tetapi bagi patologi American Psychological Association, pola yang berbeda dalam pemilihan korban, lokasi, dan metode adalah ciri khas dari pembunuh berantai. Dan hingga hari ini hanya ada 1 orang yang bisa ibaratnya menjadi saingannya Jesse Pomeroy untuk merebut gelar pembunuh berantai termuda dalam Amerika Serikat atau sejarah Amerika Serikat. Dan orang itu bernama Craig
Price dari Warwick, Rhode Island. Yang dimana Craig mulai membunuh korban pertamanya pada tahun 1987 pada usianya yang baru 13 tahun. Dan kemudian saat dia berusia 15 tahun, dia kembali membunuh 2 orang lagi. Dan kemudian dia ditangkap. Selama hidupnya, Jesse Pomeroy telah menghabiskan sekitar 59 tahun di dalam penjara dan reformator. Dan Jesse Pomeroy juga menjadi salah satu orang paling lama yang pernah ditahan di dalam jeruji besi atau di penjara di dalam sejarah Amerika. Dan hingga hari ini berita utama tentang Jesse Pomeroy masih disebut dengan The Boy Slayer. Oke, mungkin segitu aja untuk kisahnya tentang Jesse Pomeroy. Dan sekarang menurut cocok logi dari gua, kalau kalian nge-subscribe gua dari awal banget, pasti kalian tahu video tentang James Bulger ya. Kalau kalian belum nonton video itu, kalian nonton di sini ya linknya ya. Jadi video itu tentang pembunuhan anak usia 2 tahun namanya James Bulger. Dan si pelakunya ini masih berusia 10 tahun loh. Jadi anak 10 tahun udah jadi psikopat ibaratnya kayak gitu. Yang bikin lebih sebelnya lagi nih ya, untuk kasusnya si James Bulger itu ya, anak usia 10 tahunnya itu pada saat itu gitu ya, sekarang masih hidup dan berkeliaran, jadi dia dibebaskan gitu loh. Jadi ibaratnya psikopat, ya bebas begitu aja gitu. Dan dari kasusnya itu tuh mirip-mirip dengan si Jesse Pomeroy ini. Jesse Pomeroy dia mulai ngebunuh kan di usianya yang ke-14 tahun kan. Kalau secara spesifik sih dari artikel yang sudah ditemukan gitu ya, memang gak terlalu ibaratnya kenapa dia ngelakuin aksinya itu gitu. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya ada hal dari ibaratnya psychological gitu ya, karena dia mungkin terasa terintimidasi di sekolah, terus juga dia di rumah kan katanya dia itu disiksa oleh ayahnya, terus juga ya mungkin terlalu banyak ini ya, terlalu banyak tekanan dalam hidupnya gitu. Jadi kayak dia mau melampiaskan kemarahan dan kesedihannya itu, tapi melampiaskannya mungkin bukan ke hal-hal yang positif, melainkan dia malah melakukan aksi pembunuhan terhadap 2 anak gitu. Dan juga gue sering banget dengar istilah kata kayak gini, tidak pernah ada anak yang salah, melainkan yang ada adalah ajaran orang tuanya yang salah. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Jesse Pomeroy. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue ke depannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian selalu ternotifikasi kalau gue upload video terbaru. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, kerabat kalian, keluarga kalian. Pokoknya kalian share video ini sebanyak-banyaknya ya. Dan juga kalau kalian punya kritik saran tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.